Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Teknik Informatika mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Intan Mayasa Putri serta rekan saya Dwi Melani. Di sini kami ingin mengimplementasikan multilayer perceptron menggunakan metode backpropagation untuk prediksi status gizi dan kebutuhan kalori berbasis web. Di sini kami beri nama website kami yaitu NutriPredict. Mari kita simak penjelasannya. Nah, berikut penjelasan singkat nih tentang ANN. Artificial Neural Network atau ANN merupakan metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memperoleh informasi. ANN terdiri dari beberapa lapisan neuron yang sering terhubung untuk mempelajari pola dari data. Selanjutnya ada backpropagation nih. Backpropagation tuh algoritma yang mempelajari pada ANN yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau error dengan cara menyesuaikan bobot secara berulang sehingga menghasilkan output yang lebih akurat. Nah, berikut ada latar belakangnya nih. Status gizi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan seseorang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kondisi status gizinya secara akurat karena keterbatasan pengetahuan secara metode perhitungan yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya dalam memantau dan menjaga keseimbangan gizi tubuh. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu dalam memprediksi status gizi secara otomatis dan lebih efisien. Dalam penelitian ini digunakan metode Artificial Neural Network atau ANN dengan algoritmanya backpropagation yang mampu mempelajari pola dari data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat, sehingga diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengetahui kondisi gizinya serta memperoleh rekomendasi kebutuhan kalori hariannya. Lanjut, ini ada algoritma backpropagation-nya. Langkah pertamanya adalah feed forward, yaitu menghitung output dari input yang masuk menggunakan bobot dan bias. Yang kedua, outputnya sudah diperoleh, sistem menghitung error dengan membandingkan hasil prediksi dengan target yang diharapkan. Nah, berikutnya itu dilakukan proses backpropagation untuk menghitung perubahan bobot agar error menjadi lebih kecil. Nah, langkah terakhir yaitu bobot lama diperbarui menggunakan nilai perubahan bobot sehingga sistem bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Nah, keterangan di samping itu menjelaskan arti simbol seperti input, bobot, learning rate, target, dan output yang digunakan dalam proses pelatihan jaringan saraf tiruan. Ini ada flowchart nih. Nah, pada flowchart ini dijelaskan alur kerja sistem prediksi kebutuhan kalorinya nih. Pertama, pengguna memasukkan data seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin. Setelah itu, sistem menghitung nilai BMI untuk mengetahui kategori tubuh pengguna. Datanya kemudian dinormalisasikan menggunakan min-max agar nilai data berada pada rentang yang sama sehingga proses pelatihan ANN lebih optimal. Selanjutnya, data diproses menggunakan ANN dengan metode feed forward untuk menghasilkan output prediksi. Nah, sistem kemudian menghitung error menggunakan MSE. Jika error masih besar, maka dilakukan proses backpropagation untuk memperbaharui bobot sampai error menjadi kecil. Jika proses training sudah optimal, sistem menghasilkan prediksi kebutuhan kalori, lalu menampilkan rekomendasi nutrisi dan gaya hidup. Nah, terakhir, hasil tersebut disimpan ke dalam brewet sistem seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Melani dengan NPM 2022-43500-900. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari NutriPredict yang telah kami buat. Pada bagian sebelah kiri terdapat sidebar yang berfungsi sebagai navigasi utama dari aplikasi. Menu pertama adalah dashboard yang akan menampilkan ringkasan informasi sistem. Menu kedua adalah input data yang digunakan untuk memasukkan data pengguna seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada menu proses yang akan digunakan untuk menjalankan perhitungan menggunakan metode backpropagation. Kemudian terdapat menu hasil prediksi yang menampilkan hasil status gizi serta rekomendasi kebutuhan kalori. Menu berikutnya adalah rewind prediksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir,
terdapat menu tentang sistem yang berfungsi sebagai informasi mengenai aplikasi dan pengembangan. Pada bagian utama dashboard, terdapat tampilan welcome section yang akan menyapa pengguna. Di bawahnya terdapat deskripsi singkat mengenai sistem, yaitu aplikasi status gizi berbasis Artificial Neural Network dengan metode backpropagation. Terdapat juga menu tombol mulai prediksi sekarang yang dapat digunakan untuk langsung menuju proses input. Selanjutnya, terdapat beberapa informasi yang menjelaskan tentang sistem, yaitu metode yang digunakan. Kami menggunakan metode backpropagation sebagai metode utama dalam sistem. Parameter input yang terdiri dari 4 variabel, yaitu berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin. Status kategori yang dihasilkan dari klasifikasi yaitu seperti kurus, normal, lebih, dan obesitas. Dan output yaitu hasil berupa kebutuhan kalori harian. Di bagian bawah terdapat alur sistem yang menjelaskan proses kerja dari aplikasi dalam 4 tahap utama. Yang pertama, input data perhitungan BMI. Yang ketiga, proses training menggunakan backpropagation. Dan yang terakhir, menghasilkan output prediksi. Selanjutnya, pada bagian fitur input data. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan data yang nantinya akan digunakan sebagai input dalam sistem prediksi. Yang pertama, inputnya yaitu berat badan yang diisi dalam satuan kilogram. Pengguna dapat mengatur nilai menggunakan slider atau langsung mengetik angka pada kolom yang tersedia. Selanjutnya adalah tinggi badan dalam satuan sentimeter. Sama seperti sebelumnya, nilai diatur dalam slider maupun input manual. Yang ketiga, terdapat input umur dalam satuan tahun yang juga dapat diubah menggunakan slider atau diisi langsung. Selanjutnya, yaitu jenis kelamin yang terdiri dari 2 pilihan, yaitu laki-laki atau perempuan. Setelah data diinput, sistem akan secara otomatis menampilkan estimasi BMI. Pada contoh ini diperoleh nilai BMI sebesar 16,8 yang termasuk dalam kategori kurus atau underweight. Di bawahnya juga terdapat informasi klasifikasi BMI serta rekomendasi singkat terkait kondisi tersebut. Pengguna dapat menekan tombol proses dengan backpropagation untuk melanjutkan ke tahap perhitungan menggunakan metode Artificial Neural Network. Di bagian bawah juga terdapat alur proses lanjutan, yaitu normalisasi data input, proses feed forward dan training pada jaringan saraf tiruan, serta menghasilkan prediksi atau rekomendasi. Setelah BMI dihitung, langkah selanjutnya adalah normalisasi data input. Normalisasi ini bertujuan untuk mengubah nilai asli seperti berat badan, tinggi badan, dan umur ke dalam rentang 0 sampai 1. Hal ini penting karena metode Artificial Neural Network bekerja lebih optimal jika data berada dalam skala yang sama. Pada sistem ini digunakan metode min-max normalization. Setelah data dinormalisasi, proses selanjutnya adalah feed forward atau propagasi maju. Pada tahapan ini, data input akan masuk ke dalam jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Di setiap layer, data akan diproses menggunakan bobot dan fungsi aktivasi, sehingga menghasilkan nilai baru. Pada sistem ini terdapat 5 neuron input, 2 hidden layer, dan 2 neuron output. Nilai-nilai yang ditampilkan pada masing-masing layer merupakan hasil perhitungan sementara dari jaringan saraf sebelum dilakukan pelatihan. Selanjutnya adalah tahap backpropagation atau proses training. Pada tahapan ini, sistem akan menghitung error atau kesalahan hasil prediksi dengan nilai yang diharapkan. Error tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui bobot dalam jaringan menggunakan metode gradient descent. Proses ini dilakukan berulang kali dalam beberapa iterasi atau epoch agar nilai error semakin kecil dan hasil prediksi menjadi lebih akurat. Pada tampilan ini dapat dilihat nilai loss function sebesar 0,175658 menunjukkan tingkat error dari model. Selain itu, terdapat juga grafik konvergensi yang menunjukkan hasil bahwa error semakin menurun seiring bertambahnya epoch sehingga mencapai hasil kondisi yang stabil. Dengan melalui proses normalisasi, feed forward, dan backpropagation, sistem dapat menghasilkan model yang mampu melakukan prediksi status gizi secara lebih akurat. Kita masuk ke bagian hasil prediksi, yaitu output utama dari sistem yang telah diproses menggunakan metode Artificial Neural Network dengan algoritma backpropagation.
Pada bagian ini, sistem menampilkan hasil prediksi status gizi pengguna berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya. Sebagai contoh, hasil menunjukkan bahwa status gizi pengguna adalah kurus dengan nilai BMI sebesar 16,8 kg per meter persegi. Di bawahnya terdapat ringkasan data yang digunakan dalam proses perhitungan, yaitu berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat melihat kembali data yang menjadi dasar dari hasil prediksi. Selanjutnya, sistem juga memberikan rekomendasi kebutuhan harian kalori, yaitu sebesar 1904 kg kalori per hari. Perhitungan ini menggunakan pendekatan rumus Mifflin-Share yang dikombinasikan dengan faktor aktivitas. Selain itu, sistem menampilkan rentang berat badan ideal yaitu antara 47,4 sampai 63,7 kg. Karena berat badan pengguna saat ini berada di bawah rentang tersebut, sistem memberikan target kenaikan berat badan yaitu sebesar 4,4 kg. Sistem ini memberikan insight bahwa pengguna masih berada di bawah berat badan ideal, sehingga disarankan untuk meningkatkan asupan kalori secara bertahap. Untuk mendukung peningkatan status gizi, sistem juga memberikan beberapa rekomendasi seperti meningkatkan asupan protein dan karbohidrat kompleks, konsumsi 3-5 porsi kecil per hari, tambahkan susu, kacang-kacangan, dan alpukat, lakukan latihan kekuatan, dan pantau berat badan setiap seminggu. Di bagian bawah terdapat tombol prediksi ulang, yaitu untuk melakukan input data baru, serta tombol cetak hasil untuk menampilkan hasil prediksi. Dengan adanya fitur ini, sistem tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga solusi dan rekomendasi yang dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kondisi gizi secara optimal. Pada menu riwayat prediksi, sistem menampilkan seluruh hasil prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Fitur ini berfungsi menyimpan dan menampilkan riwayat prediksi pengguna sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil yang pernah dilakukan tanpa harus menginput data ulang. Setiap riwayat menampilkan hasil informasi lengkap seperti status gizi, nilai BMI, waktu prediksi, serta data input yang digunakan. Selain itu, sistem menggunakan rekomendasi kalori harian dan target berat badan pada setiap riwayat prediksi. Dengan adanya beberapa data riwayat, pengguna dapat membandingkan hasil prediksi dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan kondisi tubuh. Pengguna juga dapat menghapus data tertentu melalui tombol hapus atau menghapus riwayat menggunakan tombol hapus semua. Selanjutnya, pada menu tentang sistem, ditampilkan informasi umum mengenai sistem NutriPredix yang telah dikembangkan. Sistem ini menggunakan metode Artificial Neural Network dengan algoritma backpropagation. Metode ini digunakan untuk mempelajari pola hubungan data input seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin terhadap status gizi dan kebutuhan kalori. Hasil dari sistem ini merupakan klasifikasi status gizi yaitu kurus, normal, overweight, atau obesitas. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi kebutuhan kalori harian yang disesuaikan dengan kondisi tubuh pengguna. Sistem ini dikembangkan oleh Dwi Melani dan Intan Mahesa dari program studi informatika. Dengan demikian, sistem ini dirancang tidak hanya untuk melakukan prediksi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Nah, kesimpulannya dari implementasi sistem ini itu adalah aplikasi NutriPredict ini berhasil dibangun untuk memprediksi status gizi menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN dengan algoritma backpropagation. Sistem mampu mengolah data input berupa berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin melalui tahapan perhitungan BMI, normalisasi data, serta proses pembelajaran ANN untuk menghasilkan prediksi status gizi secara akurat. Selain itu, sistem juga dapat memberikan rekomendasi kebutuhan kalori harian yang dapat membantu si pengguna dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang kami paparkan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.